Saya nggak mau mati konyol, makanya saya menjauhi perang. Saya menjauhi perang. Bahkan saya setuju dengan Harari, kalau ada dua pilihan, kamu mencari keadilan atau perdamaian, pilihlah perdamaian, karena itu lebih murah. Kamu nggak setuju nggak apa-apa, tapi ya itu pilihanku, mencari perdamaian, alih-alih mencari keadilan. Lu nggak apa-apa. Kenapa? Karena aku nggak mau mati konyol. Ya, lo pilihan memang untuk mencari keadilan atau perdamaian. Yuval Harari memberi nasihat, Yuval Harari, kalau kamu dipilih ada pilihan mencari perdamaian atau keadilan, pilihlah perdamaian karena harganya lebih murah. Yang disebut tadi Palestina itu karena dalam rangka mencari keadilan, bukan mencari perdamaian. Kalau mencari perdamaian sudah damai dari dulu mereka. Nah, saya nggak mau mati konyol, makanya saya nggak mau ke sana. Kalau ingin mempertahankan Palestina, lah ya monggo silakan berangkat. Kalau perlu tak sponsori. Loh, nggak apa-apa. Saya menghargai kalau ada orang loh, itu adalah nilai yang dia pegang. Saya tidak pernah menyalahkan nilai yang dipegang orang. Enggak. Enggak apa-apa. Asal mau menerima konsekuensinya. Enggak apa-apa. Itu. Saya juga tidak mengatakan Jepang lebih bagus dari Mesir. Enggak. Saya tidak pernah mengatakan kita lebih bagus dari Afghanistan. Enggak, cuma beda aja. Bahwa kita hidup perlu kalori, emang dari sononya begitu. Kalau nggak ada kalori matilah kita. Bahwa perang itu rebutan kalori. Rebutan sumber daya itu. Itu disampaikan di bukunya itu tadi. Itu ya, itu. Saya menyampaikan, saya setuju dengan tiga-tiganya. Ya, saya nggak menyalahkan Yuval Noah Harari, saya tidak menyalahkan Jared Diamond, enggak. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Apa kita perlu mempertahankan kehidupan? Dokter itu Mbak, ya, dokter itu kalau bisa mempertahankan kehidupan 1 jam, ditunda 1 jam, ditunda 1 jam. Bisa menunda kehidupan sehari, ditunda sehari. Bisa menunda 3 hari, ya 3 hari. Bisa 1 tahun, ya 1 tahun. Memang tugasnya dokter menunda kehidupan, gak membuat orang abadi. Contohnya ya, dokter yang menunda kehidupan 1 jam, itu kalau ada serangan jantung di UGD, dokternya gini. Wah, 1 jam, wes, selesai. Kenapa? Kalau diteruskan dokternya yang mati. Kita itu mempertahankan kehidupan, jangan mengorbankan yang punya potensi hidup itu. Memang tugasnya dokter itu gitu. Ya, yang sering saya kasih contoh banyak sering. Saya ini dokter bedah saraf. Kalau ada orang kanker otak datang, dok ini kanker otak, iya. Setelah ini dioperasi. Setelah itu dok, kemoterapi, radiasi. Sembuh dok. Ini loh. Gini, yang namanya otak itu kalau dioperasi nanti ada 5 years survival rate. Berapa banyak yang bertahan selama 5 tahun. Kalau dia nanya, loh dok berarti ini cuma menunda kematian. Lah kita makan minum tiap hari juga menunda kematian. Kita itu untuk cerdas itu menunda kematian memang gitu. Makanya saya nggak mau mati konyol gitu. Ya, untuk melanjutkan kehidupan saya butuh kalori itu. Perselingkuhan itu kesenian. Sebentar. Saya memberikan itu. Kenapa? Gini, saya beritahukan. Ya, saya beritahukan. Yang namanya keluarga inti, sekarang keluarga inti ya. Keluarga inti itu apa? Bapak, ibu, anak, itu keluarga inti. Kita mundur 20.000 tahun yang lalu. Ya, kita mundur 20.000 tahun yang lalu. Keluarga inti itu apa? 2 atau 3 ibu, 5 atau 7 bapak, dan anak-anaknya. Itu keluarga inti. Nenek moyang kita.
poliandri. Manusia loh iku ya gitu. Itu wedhus. Loh, tetapi loh gini loh, itu memberikan keuntungan evolusioner. Jika seorang perempuan itu mengandung, 7 laki-laki itu merasa itu anaknya. Loh, jadi akhirnya loh ya, dia memperlakukan seperti anaknya. Itu bukan hanya manusia, harimau juga gitu. Harimau yang sudah disetubui oleh cowok, dia mendatangi cowok-cowok yang lain supaya nanti itu merasa itu anaknya gitu. Ini dalam ilmu biologi. Saya ngomongnya biologi, Mbak, bukan ilmu yang lain. Kalau saya ngomong ilmunya ya monggo gitu. Saya menjelaskan tadi adalah dalam perspektif sains. Bukan keyakinan. Ya. Dari tadi saya ngomong sains. Bahwa sains berbeda dengan keyakinan, ya enggak apa-apa berbeda gitu. Sains sendiri, sains itu tidak punya intention, tidak punya tujuan membantah keyakinanmu. Enggak. Hanya saja kalau ada temuan sains yang berseberangan atau bertentangan dengan keyakinanmu, itu namanya collateral damage. Ya sialmu aja. Ya itu. Bahwa kehidupan itu perlu kalori. Memang kalau tanpa kalori kita enggak hidup itu. Narasi adalah bagian dari kehidupan, iya itu. Keluarga adalah narasi, iya. Suami istri adalah narasi, iya itu. Perselingkuhan adalah narasi, iya. Kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan tuh enggak ada yang ribut. Ya itu. Makanya waktu saya datang pertama ke sini, ada SJW marah-marah. Ada SJW marah-marah gitu. Gara-gara saya guyon aja gitu. Waktu itu guyon. Kita itu sebaiknya supaya menjaga keutuhan rumah tangga itu berpegang pada nasihatnya Ki Ronggo Warsito. Eling lan waspada. Eling lek wis duwe bojo waspada aja sampai konangan gitu. Ada yang marah loh, ini guyon loh ya gitu. Ya ingat kalau sudah punya suami istri waspada jangan sampai ketahuan gitu. Tapi kalau ketahuan jangan ngaku gitu. Kalau ngaku waduh kamu Lah ini adalah narasi gitu. Perselingkuhan itu adalah narasi. Bagaimana mungkin ya yang namanya nenek moyang kita itu disebut selingkuh. Ya nggak bisa gitu. Lah perselingkuhan itu kan setelah ada yang namanya peradaban, ada hukum. Kamu punyaku, nggak boleh sama orang lain gitu. Ya, yang biasa begitu itu pemimpin-pemimpin suku. Dia punya 4, punya 5 gitu ya. Yang lain-lain nggak boleh gitu. Ini adalah hak milikku gitu. Loh itu juga narasi. Bahwa narasi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Iya itu. Ya, bahwa kita perlu mempertahankan kehidupan, memang lebih baik begitu. Seperti tugasnya dokter. Tugasnya dokter itu. Tugasnya dokter kalau bisa mempertahankan kehidupan ya iya gitu. Bahkan dokter itu beda dengan moral-moral yang lain. Kalau ada penjahat, buronan polisi, ketembak dor datang ke dokter, tugasnya dokter itu ngobati. Bukan lapor polisi. Kalaupun ada, tapi ya dia enggak boleh. Ada satpam yang lapor polisi melarang-larang ya enggak boleh juga. Itu bukan urusannya dokter gitu. Urusannya dokter adalah gimana ketembak ini dia enggak mati. Bukan lantas, enggak ini teroris biarin mati. Enggak boleh. Dokter itu gitu. Dokter punya tanggung jawab berbeda gitu. Ya, tugasnya adalah menunda kematian sebisa mungkin gitu. Ya, sama aja kalau kemudian dalam keadaan pandemi terus dia nggak mau divaksin, itu mati konyol namanya. Tidak hanya ikut perang gitu. Saya juga nggak mau ikut perang, nggak mau mati konyol. Saya hanya menyampaikan bahwa perang itu memutar roda ekonomi. Iya itu. Apakah saya setuju perang? Loh, siapa yang bilang setuju? Aku cuma ngomong apa adanya itu. Ya bukan menghina itu. Enggak itu. Kalau saya bilang rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu 78,4, bukan menghina, emang segitu kok gitu.
Rata-rata itu turun dikit lagi jadi gorila itu. Sedikit. Oh ya nggak apa-apa, oh, gorila juga bisa hidup gitu ya. Gitu ya Mbak. Selanjutnya, ya Mas itu. Mas itu. Siapa? Itu Mas, Mas. Monggo Mas. Sing celana pendekan Mas. Iki sampai jam piro? Oh 9:30. Ojo rek. Oke Mas. Saya Dewa, Prof. Oh Dewa, wih. Dewa. Iya. Mantap. Dewa apa Mas? Ya, Dewa. Serem. Dewa petir. Dewa Butuh. Oh oke. Dewa Butuh. Dari Janturan. Oke Mas. Jadi dari tadi saya dengar dokter itu kan ngomong nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau Harari bilang kan yang alami itu sesuatu yang mungkin dilakukan gitu. Kalau nggak mungkin ya berarti nggak alami. Kita nggak bisa ngelawan hukum alam kan. Artinya ya nggak mungkin kita terbang nggak mungkin gitu kira-kira tanpa pesawat. Karena ngelawan hukum alam. Nah, apakah nggak apa-apanya Dok Des ini mengacu ke pendapat Harari itu atau gimana? Atau ada sesuatu yang apa-apa gitu misalnya? Atau semuanya nggak apa-apa? Ada nggak sesuatu yang apa-apa gitu? Dok? Ada, monggo itu aja Dok. Saya pengen tahu itu aja. Ada. Apa? Yang mengancam kematian itu papa. Bagi saya loh ya. Mengancam kematian itu papa bagi saya gitu. Ya, tetapi kehidupan ini enggak peduli dengan kehidupan lain itu. Contohnya gitu. Kalau ada harimau ketemu kambing, yang terjadi adalah yang jahat siapa? Lah enggak ada kambing suruh makan bayam yang enggak bisa. Ya, harimau suruh makan bayam, lah enggak mau makannya daging. Ya, terus yang jahat siapa? Terus bilang, ini papa, lo gimana? Itu. Seringkali kita bilang bahwa harimau, serigala itu adalah binatang buas. Mau makan kambing, lah kamu juga makan kambing? Sate kelatak cuma makan. Ya, kalau harimau cuma makan kambing, ayam, lo kita binatang kita makan, tumbuhan kita makan, ya jamur kita makan, bakteri kita minum. Terus saya mau bilang enggak apa-apa sampean makan bakteri. Lah kok aku bilang enggak apa-apa diprotes, ya enggak apa-apa kita makan bakteri enggak apa-apa gitu. Memang kita, kenapa? Kita sebagai binatang harus mengambil kehidupan lain untuk menyampaikan kehidupan. Dan memang enggak apa-apa. Yang apa-apa bagi saya kalau ada orang demam. Nih demam sakit itu adalah tanda bahwa keselamatanmu terancam. Gitu ya. Ada ancaman kematian. Nah bagi saya apa-apa itu. Ya. Saya tidak pernah mengatakan orang membunuh orang itu enggak apa-apa. Ya, karena kita berpegang pada nilai yang kita pegang. Meskipun pada dasarnya orang makan bengkoang, orang makan timun, orang makan sapi dengan orang makan orang sama. Untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengambil kehidupan lain. Itu. Hanya sebagai manusia kita udah terlibat narasi, makan orang enggak boleh. Apa? Kanibal namanya. Gitu. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi adalah pada saat kita tidak mengancam kehidupan orang lain itu. Ya, tidak merugikan orang lain gitu. Itu narasinya. Nah, sekarang patokannya apa? Itu. Patokannya apa? Ya hukum positif di sebuah negara yang kita ikuti itu. Ya, di Indonesia ini ganja dilarang, jangan coba-coba. Lu ganja itu bukan narkoba. Iya, aku yo ngerti. Beda antara yang namanya ganja dengan narkotik itu beda. Tapi di sini dilarang gitu. Kalau kepingin ganja, sono di Amsterdam. Kalau punya duit. Di Amsterdam ganja ya enggak apa-apa gitu. Di sana ya bunuh orang di sini enggak boleh gitu. Di Afghanistan boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Terus saya bilang
Papa itu orang urusannya dia gitu. Kalau di sini jangan gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa yang namanya, memang enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa dalam artian enggak ada yang dirugikan kok gitu. Nah, di Indonesia ini sebetulnya yang dirugikan siapa? Pejabat merugikan? Enggak ada. Kalau ada itu oknum, meskipun oknumnya banyak gitu ya. Iya gitu loh ya. Jadi yang namanya nilai tentu ada. Nilai itu orang yang melanggar nilai itu ada gitu. Tetapi melanggar nilai tidak serta-merta melanggar hukum positif. Belum tentu loh. Ya. Nah patokan ya kalau saya punya rekomendasi pribadi ada dua hal yang bisa dihindari supaya hidup kita lebih berkualitas berhubungan dengan orang lain ya. Itu ya menghindari pelanggaran hukum positif satu, terus menghindari yang enggak pantas gitu. Yang enggak pantas itu contohnya apa? Sampai mandi telanjang kan? Ya, di kamar mandi, enggak ada masalah. Coba di luar. Bermasalah kan? Jadi bukan mandi telanjangnya yang enggak boleh, tempatnya. Loh itu ya. Meskipun mandi telanjang di luar tidak melanggar hukum positif itu. Paling sampai dinasihatin sama ibu-ibu itu. Jangan pembuka aurat di sini. Kenapa? Aku sange gitu misalnya. Misalnya. Oke, the next. Ya. Ya, itu Mas. Ya. Ayo kurang 5 menit mana? Ayo. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Dokter. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mengajukan satu hipotesis gitu Dok mungkin. Oh boleh. Oke. Jadi kalau dokter bilang tadi kan yang diperjuangkan oleh manusia selama proses evolusinya sampai sekarang itu adalah untuk mempertahankan hidup gitu ya. Tapi kalau saya melihat bahwa setelah revolusi kognitif pertama yang mana manusia bisa menciptakan bahasa, menciptakan narasi gitu, yang diperjuangkan manusia itu bukan hanya untuk sekedar bertahan hidup, tetapi lebih dari itu adalah value gitu Dok. Jadi meskipun sebagian dari orang termasuk dokter misal menganggap memperjuangkan hidup itu adalah suatu hal yang berharga, itu adalah bagian dari value itu tadi. Dan setiap orang punya value-nya masing-masing begitu Dok. Jadi setelah revolusi kognitif itu yang diperjuangkan bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi adalah value itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya mungkin juga seperti Mas Hayang tadi ya, kurang setuju dengan Indonesia sedang baik-baik saja itu. Karena kalau mau membahas kondisi Indonesia itu tidak bisa menggunakan perspektif biologis misal atau perspektif ilmu kealaman gitu. Karena Indonesia adalah suatu perangkat narasi yang mana narasi itu harus dibedah dengan sesuatu hal yang sifatnya narasi juga. Yaitu apa? Untuk membedah kebaikan Indonesia itu standarnya adalah konstitusi misal. Jadi ketika kondisi Indonesia melenceng dari konstitusi ada hal-hal yang berbeda dari konstitusi itu tentunya adalah hal yang tidak baik gitu Dok. Itu. Terus kemudian kemudian ada pertanyaan ini Dok. Tadi kan disebut kalau hukum positivis ya, beberapa kali dokter menyebut hukum positivis begitu. Dan hukum positivis itu kan adalah suatu produk evolusi manusia gitu. Sebagai suatu produk evolusi manusia dan kita menyadari hukum positivis itu tidak seobjektif itu. Terus kenapa kita harus masih menganut hukum positivis itu, masih harus mempertahankan itu begitu Dok? Itu. Terus kemudian saya tertarik dengan 5 Mas pertanyaanmu akeh. 4. Kemudian saya juga tertarik dengan penjelasan dokter sewaktu menjawab pertanyaan Masnya tadi ya, tentang bagaimana kita menjadi orang yang tidak penting gitu. Dan menurut saya itu suatu hal yang penting ya, menjadi orang yang tidak penting. Sebentar. Ya. Bukan tidak penting. Merasa tidak penting ya. Loh, salah. Bukan merasa tidak penting. Oke. Tidak merasa penting, beda ya. Siap. Merasa tidak penting dengan tidak merasa penting itu beda. Oke, merasa tidak penting. Tidak merasa penting, oke. Ono lakban. Oke. Terus caranya tidak merasa penting di antara orang-orang yang merasa penting itu bagaimana Dok? Karena jujur menjadi orang yang merasa penting. Wes stop, 5 pertanyaanmu akhirnya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, narasi dibangun oleh manusia itu dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jadi tetap hidup itu lebih penting dari narasi itu sendiri. Ya, aku tak jawab. Ya, revolusi kognitif kita membuat bahasa,
itu akhirnya kita ini dari yang namanya di rantai makanan itu kita di mediocre. Kita jadi pemuncak rantai makanan. Jadi ketahanan hidup manusia dengan adanya value tadi jadi meningkat. Kamu berhadapan dengan simpanse 100 lawan 1, habis kamu. Apalagi dengan bison, matilah kau. 1 lawan 1. Dengan narasi hanya diperlukan 40 orang membunuh 3.000 bison. Untuk apa? Untuk makan, Rek. Tapi untuk menyatukan 80 orang dalam satu kelompok perlu narasi. Karena manusia secara evolusioner biologis tidak dirancang untuk kerjasama dalam jumlah yang besar. Sehingga nilai yang kamu sampaikan tadi, yang ngarang-ngarang tadi itu membuat manusia itu bisa bersatu. Itu. Ya, demi mempertahankan kelangsungan hidupnya itu. Ya. Apakah nilai penting? Loh penting itu. Untuk apa? Untuk menyatukan orang-orang tadi itu loh. Ya. Dalam tentara, kelompok tentara paling kecil itu peleton. Kenapa? Ya itu memang paling kecil, peleton. Kenapa? Kalau kita ini tanpa omong, tanpa ngomong, tanpa narasi apapun, kita hanya bisa mengenal maksimal 50 orang. Ya. Ya. Sama dengan binatang-binatang besar lain. Serigala misalnya. Serigala itu kalau serigala itu kalau sudah mencapai angka 15, dia terpecah jadi 2 kelompok. Ya. Tidak dirancang serigala itu kerjasama dalam jumlah yang besar. Beda dengan semut. Simpanse itu mirip manusia. Begitu nyampe 40 dia pecah jadi 2. Jadi jangan percaya itu film Planet of the Apes itu ngomong kosong lah itu. Ya, gitu. Manusia juga gitu. Tanpa kata-kata kita enggak bisa kerjasama. Makanya kalau dalam ketentaraan itu satu peleton itu maksimal 35 orang. Maksimal itu biar 30 itu. Kenapa? Yang namanya komandan peleton itu raja di kelompoknya. Jago berantem, jago menembak. Semua itu tahu dan semua saya kenal. Ambune keringetnya apal. Tapi begitu 20 peleton menjadi satu kompi, mereka enggak saling kenal. Perlu narasi untuk menyampaikan. Komandan peletonnya bilang, itu komandan kompi kita itu kecil, tapi sakti. Lah mulai ngarang. Supaya apa? Supaya bersatu. Kamu dulu kuliah di mana? Di filsafat UGM. Gini. Loh. Saya itu ditanya, lu kalau gitu apa filsafat itu masih relevan? Relevan untuk apa? Ya mendirikan fakultas filsafat. Supaya ada orang punya, loh itu bagaimana? Lah gini loh, saya itu bilang filsafat itu, loh filsafat berguna untuk apa? Memang ada filsafat stoa, filsafat kebahagiaan ada. Tapi tidak terbukti ada negara bahagia gara-gara filsafat stoa itu enggak ada gitu. Ya, tapi apakah filsafat itu relevan? Relevan untuk apa? Lah ya membuat fakultas filsafat itu. Loh, untuk apa? Lah ya untuk hiburan. Aku nanya misalnya, fakultas seni tari. Untuk apa? Lah untuk hiburan. Iya sama gitu. Loh saya itu pernah ngomong filsuf itu ngarang. Loh banyak yang marah. Loh memang ngarang kok. Loh kamu itu loh, pengarang lagu disebut pengarang. Bangga kok kamu disebut ngarang. Tersinggung itu loh. Baperan setengah mati. Nah gini, maksud saya gini. Satu angkatanmu ada berapa? Mesti ada yang kamu gak kenal. Pasti ada kamu gak kenal. Batas bisa kenal itu 150. Begitu lebih dari itu, kamu ada yang gak kenal. Kamu mengenal dengan apa? Dengan jasa alma mater. Dengan narasi. Sama dengan tentara tadi, dengan kelompok tadi. Dia membuat value, ngadi-ngadi sih, tapi penting itu. Ya,
Jadi kamu sebetulnya tidak mempertahankan value, kamu itu mempertahankan seleramu, sumpah. Karena value yang kamu pilih beda dengan value yang dia pilih gitu. Kamu tuh hanya mempertahankan seleramu aja gitu. Ya nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Loh, orang mau mempertahankan value selera, enggak ada persoalan itu. Ya dalam hal ini enggak ada. Tapi kalau kita terus kemudian kamu mau menghabisi orang lain yang berbeda value, itu jadi persoalan itu. Value yang tadinya itu mengikat jadi kontraproduktif untuk ikatan itu. Ya, nah itu. Jadi bilang ya, kamu enggak setuju, enggak apa-apa. Enggak setuju sama Pancasila, enggak apa-apa. Dewan Konstituan dibubarkan itu karena semua partai ingin mengganti Pancasila. Kalau enggak percaya itu, nih, sekarang kan googling coba itu. Ada yang namanya Risalah Konstituan. Semua partai kepingin Pancasila diganti. Kecuali PNI dan PKI. Baru tahu kalian? Ya, 6 tahun kemudian PKI dituduh mau ganti Pancasila. Ya, ruwet kan? Ruwet. Gitu ya, nilai. Kamu mau mempertahankan Pancasila, lu sakarepmu itu ya. Konstitusi. Konstitusi itu kalau perlu ya diubah itu. Misalkan UUD 45. Baca. Ada peraturan peralihan, ada aturan tambahan. Apa di situ? Oh enggak apa-apa. Mosok sekarang saya bilang apa-apa, enggak apa-apa lah. Enggak apa lu undang-undang. Enggak apa-apa memang gitu. Tapi di situ dicantumkan bahwa undang-undang dasar ini undang-undang sementara. Ya, lu sudah 80 tahun enggak diubah-ubah. Loh ya itu kan, kamu bilang enggak perlu. Orang padahal yang bikin aja bilang perlu. Lah ya enggak apa-apa juga gitu. Bukan tugasmu juga mengubah undang-undang gitu. Loh ya gitu loh ya, itu ini yang namanya, kalau Indonesia enggak baik-baik saja, kamu kesulitan bayar kos-kosan. Nah ya kan, loh itu adalah instrumen yang gampang kita lihat. Kesulitan hidup ya, apa mau berdoa enggak boleh gitu. Ya itu, mau berdoa enggak boleh itu enggak ada sih sekarang, malah maksa-maksa orang untuk berdoa. Kamu sudah berdoa belum gitu. Ya itu kamu akhirnya kamu enggak bahagia gara-gara orang enggak berdoa gitu. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa baik-baik saja itu adalah ukuran yang namanya tadi, ukuran yang namanya komunitas. Kalau kita merasa bagaimana membuat kita tidak merasa penting, yang penting itu adalah komunitas, caranya sederhana, tapi mungkin kamu enggak mau melakukannya. Ya, caranya sederhana, tapi kamu mungkin enggak mau melakukannya. Misalnya, adalah yang harus diurusi itu adalah hal-hal yang bersifat umum, bukan individual. Ya, itu yang dilakukan mereka. Latihan buang sampah. Jadi anak kecil mulai yang namanya begitu dia bisa jalan, dia diharuskan membuang popoknya ke tempat sampah. Ya, sejak bayi, ibunya dan anaknya harus tidur terpisah. Nanti kalau anaknya nangis, dilihat, pastikan 3 hal. Anaknya enggak lapar, enggak sakit, popoknya enggak basah, tinggal. Jangan digendong. Kalau digendong besok jam segitu nangis lagi dia. Gitu. Pipis dan pup ganti popok di toilet. Ibunya dibawa, ganti popok baru dibawa keluar. Jadi anak itu tahu kalau pipis dan pup di toilet. Dia enggak bisa kencing di pinggir jalan, enggak bisa, dia enggak keluar. Enggak terbiasa. Makan di meja makan. Jadi anak Finlandia, anak Norwegia, anak Jepang, makan di meja makan. Anak Jepang itu di sini bingung lihat orang Indonesia. Anaknya di jalan
Makan sambil dikejar mbaknya. Bingung. Bingung mereka. Dan dia disiplin. Diajari, dilatih tidak megang barangnya orang lain. Tidak boleh megang. TK itu 3 minggu sekali, simulasi, ini barangnya siapa? Tidak ada yang tahu? Kalian pernah kehilangan barang, mainan pernah? Sedih enggak? Sedih. Mau bantu? Mau bantu. Biarkan di situ, jangan dipegang. Simulasi, terus bilang, enggak Pak, kita ambil aja, kita. Enggak, jangan, nanti kalau dia ingat, dia ngambil lagi ke sini. Gitu. Makanya di sana, sampai seminggu kamu tinggal barang itu enggak hilang. Gitu. Tapi yang ngambil polisi biasanya kalau sudah 8 jam. Ya. Karena kita latihan tidak memegang barangnya orang, kita sangat menghargai privasinya orang. Mau masuk kamar, ngetok dulu. Gitu. Orang tua mau masuk kamarnya, ngetok dulu. Sehingga akhirnya hal-hal yang privat tidak diurusi. Termasuk tidak ngajari anaknya sembahyang dan berdoa. Ya. Meskipun kalau anaknya sembahyang dan berdoa enggak boleh ngalang-ngalangi juga. Sehingga orang Jepang itu berdoanya macam-macam. Ada yang nyembah jembatan lah, ada yang nyembah toilet. Bener. Ini 6 tahun berturut-turut Tuhan toilet itu paling populer. Iya. 18% orang tuh sembahyangnya di toilet. Soalnya kalau dipikir-pikir enak, anget, bersih ya. Coba musim dingin itu paling enak apa? Di toilet duduk, anget gitu. Maka mereka itu berkontemplasi gitu. Ya, cuman di sana ya enggak ada paguyuban penyembah toilet itu enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Nah, ini mungkin hal-hal yang tidak mau kalian lakukan gitu. Ya, caranya ada tapi ya mungkin orang enggak mau gitu. Pilihanmu, tapi jangan berharap seperti Jepang. Kenapa? Enggak niru kok itu. Kalau kita kepingin masyarakat seperti Jepang, pendidikannya, gaya pengasuhannya, loh ya sama. Seperti Finlandia, ya sama. Kita tidak mungkin mendidik gaya Finlandia terus menghasilkan Afghanistan, nggak mungkin. Gimana orang berdoa aja dilarang, apa tidak diajari? Kalau mereka berdoa sendiri ya nggak apa-apa gitu. Jadi caranya mungkin kamu nggak mau. Dan kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, kamu boleh mencari cara yang beda, tapi yang jadi ukuran kebahagiaan itu tadi. Kenapa? Pada saat kita sudah terbiasa enggak ngurusin individu orang lain, lu kita bahagia. Orang mau sholat kayak enggak kayak kita enggak apa-apa. Bayangin aja adikmu enggak sembahyang yang ribut kamu, kan kamu enggak bahagia. Meskipun itu adalah hal yang nilai yang kamu Pak, ini harus kulakukan. Ya, kenapa? Lu menjaga diriku dan keluarku dari api neraka. Lo yang enggak apa-apa. Lo itu nilai yang kamu pegang itu. Ya itu, itu nilai yang, ya sudah konsekuensinya kamu akan ribut kalau adikmu enggak sembahyang. Lo enggak apa-apa. Ayo, enggak boleh lagi ayo bilang enggak apa-apa. Boleh ya. Gitu ya. Gitu ya. Wes rek, buyar rek. Terima kasih. Saya kembalikan ke, nah ini, Mbak. Mau nyimpulin Pak. Kenapa? Muter-muter saya, tapi paham kok Pak. Ya enggak apa-apa. Gitu. Baik teman-teman, makasih banyak ya untuk waktunya. Ini kayaknya santai aja Pak kita di sini. Iya ya, makanya kita kan. Mas fotoin ya, saya kan? dong Mas. Coba. Ya ini Mas, kan. fotoin saya Mas. Mbak bayangin aja, ini serasi. Coba sini, Dek. Sini. Dek, aduh Dek. Ini kalau Ramayana itu kan bagikan Dewi Sinta dengan Hanuman ya. Bapak jadinya siapa aja? Hanuman. Saya Dewi Sintanya. Iya. KW berapa Pak? Apa? Kenapa? Itu HP saya Nggak soalnya, apa-apa. bukan HP Bapak. Mas diri aja. Nah, Wah. Mas kita jadi unyil gitu. Enggak Nah. apa-apa. Istri saya enggak tahu kalau enggak diupload. Tadi kata Kalau diupload terus diisi macam-macam, wah itu yang bahaya. Pak saya Gen Z. Pak saya Gen Z Pak. Oh iya. Oh Gen Z. Gen Z awal Pak. Oh Gen Z awal. Tadi apa Pak? Rumahnya yang di mana, penting? Dik?
Aduh. Mas, video sekarang. Ini gawat ya jaluk di video. Bahaya. Tenang Pak, tak Ya, arsip. enggak apa-apa. Ini Nggak namanya apa-apa. bribe. Gimana Pak? Ya gini lah Dek. Tadi itu kan awalnya kan penting orang konangan. Apa tadi Pak ya? Gak, kau gak ngomong ngono. Gak, itu. Tepuk tangan buat teman-teman, Ini makasih gak, banyak. diupload. Gak, Dek, Lagi ya ojo. Mas, ya Cek, ampun. Tak kandani Dek, dadi Gimana, wong Pak? iku kudu setia Dek, setia. Nggih, Harus setia. nggih. Sama dengan itu ada itu setia. Setia banget. Yang mana? Saya. Nunjuknya sana. Iya, maksud saya setia pada semua perempuan. Setia. Loh iya loh, disetiai itu. Ya itu. Jadi enggak apa-apa Dik ya. Dik, omain nanti Dik. Enggak, jadi mana? Gitu ya, oke. Makasih banyak. Ini selain jadi dokter, jadi stand up comedian kayaknya cocok Pak. Loh, aku dulu pernah jadi lawak tunggal Dik. Ini kita selesai. Pelawak tunggal, bener. Pak, ini Saya kita pernah selesai, jadi Pak. pelawak tunggal. Waktu ngelawak ditinggal penonton. Jadi dewean, tunggal. Gitu. Makasih ya Dok, atas waktunya. Ya, terima kasih. Lagi di talk ceritanya. Iya. Makasih Rek kon ngalio rek. Yaudah gitu aja Ya, teman-teman. terima kasih ya. Makasih banyak ya. Terima kasih. Thank you so much. Nggak mau panjang-panjang buat penutupannya karena besok masih ada waktu lagi saya yakin. Nah ada yang mau minta foto toh langsung. Oke. Thank you so much teman-teman. Sugeng Dalu, sehat-sehat dan hati-hati jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.